Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, wa idza marra bi su'alin sa'ala, wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza." Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali Allah izinkan kita lanjutkan tadabbur surah Al-Haqqah. Ada 3 paling tidak muara akhir dari tadabbur. Ma'rifatullah, ma'rifatun nafs. Yang ketiga, kita mengenali apa kewajiban dan hak kita. Jadi mengenal Allah, mengenal diri, dan mengenal apa kewajiban dan hak kita. Seyogianya semakin kita mengenal 3 ini, maka akan terlihat dalam bentuk ucapan, dalam bentuk sikap, dan dalam bentuk perbuatan. Jadi ukuran ngajinya di situ. Semakin kita membahas Al-Quran, semakin kita kenal akan Allah. Semakin kita membahas Quran, semakin kita kenal siapa diri kita. Nah, membandingkan 2 hal ini, maka akan memunculkan yang ketiga. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada di muka bumi ini binasa. Yang kekal hanya Allah. Hanya Allah. Coba. Yang kekal hanya Allah. Kita dan semua alam ini binasa. Nah itu. Nah, mengenali dengan detail 2 hal ini, maka akan si yang binasa akan berusaha untuk mencari sesuatu. Ya, supaya bisa terhubung dengan yang kekal. Inilah yang disajikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk dapat menghasilkan 3 hal itu. Ya, jadi bukan standar ngajinya, bukan udah sampai di mana, itu hanya batas. Ya, itu hanya batas. Kalau disebut sampainya, kita nggak akan pernah sampai. Ya, cuman 1 yang nanti sampai. Sampai batas yang ditentukan. Karena Quran ini mutiara yang tidak akan pernah habis untuk digali. Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat 42. Dari 41, 40 ya. Allah mengokohkan bahwa Al-Qur'an adalah qaulu rasulin karim. Kemudian dinafikan dari 2 hal. Ini cara berpikirnya seperti itu. Allah mengokohkan bahwa Quran itu adalah qaulu rasulin karim. Kemudian dinafikan dengan 2 hal. Wa ma huwa biqauli syair. Ya. Wa ma huwa biqauli syair. Wa ma huwa biqauli kahin. Dengan dua ujungnya. Qalilam ma tu'minun. Qalilam ma tazakkarun.
Berarti dari dua itu kita harus punya dua tadi. Mengimani dan mengingat. Mengimani dan mengingat apa? Qaulu rasulin karim. Gitu. Itu muaranya. Jadi kalau disebut sebelumnya bahwa fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah terhadap apa yang kalian lihat dan aku bersumpah terhadap apa yang tidak kalian lihat. Allah ingin menyampaikan apa? Innahu laqaulu rasulin karim. Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana Allah menyampaikan Quran itu dengan berbagai macam sebutan. Al-Quran disebut syifa, Al-Quran disebut hudan, Al-Quran disebut rahmah, Al-Quran disebut bayan, ya, Al-Quran disebut bayyinah. Jadi unsur-unsur itu adalah bagian-bagian dari Quran. Nah, jadi kalau kita mengenal Quran, keseluruhannya itulah Quran itu. Nah, ini mengapa ini saya sampaikan, karena kita mengenali Quran hanya Quran. Quran artinya bacaan. Gitu? Kita mengenali kitab suci ini hanya sebagai bahan bacaan dan akibat berhenti dibaca. Gitu. Dan fenomena ini dengan mudah kita temukan. Orang kalau misalnya belajar Iqra 1 sampai Iqra 6 atau belajar metode Ummi, metode apapun namanya, kalau sudah sampai selesai, udah. Alhamdulillah saya sudah bisa baca Quran. Alhamdulillah saya sudah selesai Iqra 6. Alhamdulillah saya sudah selesai metode Ummi. Nah, kalau sekarang ini kita bisa melihat baru selesai satu tahap. Itulah, ini yang perlu disampaikan. Masih ada tahap selanjutnya. Tapi kalau di pendidikan umum kita melihat, alhamdulillah tamat SD, tinggal lagi sekarang lagi nyari sekolah mau masuk SMP. Alhamdulillah tamat SMP, sekarang lagi mencari SMA, betul nggak? Alhamdulillah tamat SMA, sekarang sedang mencari kampus, mau kuliah. Ada tahapan itu. Tapi kenapa dia ngaji berhenti di Iqra? Benar nggak? Merasa sudah cukup. Alhamdulillah sih Pak Ustaz, saya kalau cuma hanya baca sih panjang pendek dikit-dikit, alhamdulillah sudah. Gitu. Merasa sudah senang gitu. Kenapa? Karena yang lebih dikenalkan kepada kita semua adalah Quran sebagai Quran. Quran kemarin artinya masdar dari qira'a, artinya bacaan. Gitu. Atau kalau kita ambil dari pola itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada manusia melalui bacaan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia kenal dirinya melalui bacaan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia tahu apa yang menjadi kewajibannya melalui bacaan. Kan enggak nyampe ke situ penjelasannya. Kalau bacaan itu adalah sarana untuk kita mendalami 3 hal tadi, maka saya yakin tidak akan berhenti kalaupun dia sudah jago baca. Alhamdulillah baca sudah selesai, masih ada selanjutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kan itu? Selesai satu urusan, lanjut kepada urusan yang lain. Sekarang masih berhubungan dengan itu. Yang menjadi kunci kita adalah ayat 41 42 itu penafian. Wa ma huwa biqauli syair wala biqauli kahin. Nafi 41 dengan ma, nafi 42 dengan la. Oke? Kedua-duanya sama-sama menafikan. Dia bukan ucapan tukang syair, dia bukan ucapan tukang tenung. Qalilam ma tu'minun, qalilam ma tazakkarun. Berarti tugas kita terhadap Quran ada 2 itu di sini. Tu'minun dan tazakkarun, mengimani Quran dan selalu ingat Quran. Saya menyebutnya dengan kalimat zikrul Quran.
zikrul Quran. Orang akan banyak mengingat sesuatu kalau sesuatu itu memenuhi pikiran dan hatinya. Betul nggak? Nah sekarang bagaimana kita bisa mengingat Quran di mana saja dan kapan saja kalau Quran itu hanya menempati sebagian kecil dari sini kita. Paling-paling ingat hari Sabtu pagi ngaji. Gitu. Jadi supaya kita bisa ingat kapan saja dengan Quran, ingat di mana saja dengan Quran, maka dia harus menguasai ya di sini kita nih. Nah, jadikan membaca Quran setiap hari itu untuk tadi dia harus dapat tempat di sini. Kan kita ngerasain kalau kita sudah terbiasa setiap hari baca Quran, kalau nggak baca ada berasa kayak yang kurang, betul? Betul? Kita sudah terbiasa dengan duha. Sehari kita nggak duha ada berasa yang hilang? Ada kayak hutang itu. Padahal itu bukan hutang. Itulah iman. Jadi iman itu sesuatu yang sesungguhnya bukan hutang, kita ngerasa itu Tapi sebaliknya, kalau bukan karena iman, sesuatu yang hutang dianggapnya bukan. Betul nggak? Wajib hukumnya mempelajari Quran. Tapi tidak sedikit orang yang merasa aman-aman aja tuh. Ya. Dan merasa tidak bersalah ketika dia tidak mempelajari Quran. Nah, itu yang saya sebut tadi. Jadi yang membedakan mana? Tu'minun dan tazakarun. Allah bimbing kita kepada keduanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tanzilum mir Rabbil Alamin. 43. Bismillah. Tanzil. Apa itu? Sebagai apa dia di sana? Isim, fi'il? Isim apa? Oke, nakiro iya karena tidak pakai alif lam. Oke, enggak ada yang salah jawabannya. Enggak tahu saya juga enggak tahu. Coba kita lihat dulu, kita kumpulin dulu kata tanzil yang ada di sini kita. Kalau disebut tanzil kita ingat surat apa? Enggak, jangan ke situ dulu. Sekarang kita baca Quran ini ketemu tanzilum mir Rabbil Alamin. Tanzil dulu. Tanzil masuk di sini. Ada enggak memori kita di sini kita tanzil? Saya buka. Terus yuk baca Yasin. Yasin. Terus wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah itu makanya tadi. Jadi itu ada di sini tapi jarang dikeluarin. Nah cara ngeluarin tadi, ketika kita bertemu dengan satu kata di dalam Quran, kita diam dulu. Jangan dibahas macam-macamnya dulu. Ini di mana ya? Pernah ketemu nggak kira-kira? Kayaknya pernah ketemu dah. Di mana ya? Paksain dulu biar Yasin, masya Allah gitu loh. Kebuka satu. Baru kita bahas secara bahasa. Tanzil adalah masdar dari kata nazzala. Masdar itu asalnya masdar. Nah, coba kita lihat. Kan muncul semua itu. Maka bagusnya keluarin aja semua. Anzala atau nazala. Udah bongkar. Ntar ketemu. Ketika ketemu. Oh gitu loh. Oke.
Sekarang kita ambil dulu. Oke, saya ikutin Pak Sumadi dulu deh. Anzala. Anzala. Sedangnya zilu. Masdarnya, ini mudoreknya. Inzalan. Beda? Enggak nemu? Nah, kita pola nazzala. Sedangnya yunazzilu. Nah, di sini tanzil. Karrama yukarrimu taklim, sallama yusallimu taslim, syawwara yusyawwiru tashwir, nawwara yunawwiru tanwir. Udah nemu, oh sini. Deh. Kalau sudah sampai di sini, kita udah paham, ilmu saya baru nyampe di situ. Sekarang buka terjemahan. Oke? Coba diterjemahkan, diartikan apa di sana? Yang di. Nah, ini kan kita membandingkan ini sambil kita nyuri ilmu. Gitu. Di terjemahan diartikan yang diturunkan. Yang diturunkan kalau dibawa ke dalam pola bahasa berarti isim maf'ul. Oke? Ini caranya tadi. Kita berhenti sampai di sini aja lah dulu. Alhamdulillah sampai di sini. Mentok. Ilmu kita baru nyampe di situ. Itu yang disebut ma'rifatun nafs tadi. Kemudian kita buka terjemahan. Yang diturunkan, yang diturunkan berarti yang menurunkan isim fa'il, yang diturunkan isim maf'ul. Tapi saya kok menemukan ini bukan isim fa'il, tapi ini kok paham nggak maksudnya? Ini kan yang mencari celah nih. Saya tidak tahu, yang menerjemahkan Quran pasti lebih tahu. Oh, berarti masdar yang difahami diterjemahkan sebagai isim fa'il. Maaf, isim maf'ul. Sekarang kita terusin. Berarti ada dalam bahasa Quran itu masdar verb ing gerund ini. Gerund kan? Gerund. Nanti dia yang polanya pola masdar, tapi terjemahannya maksud yang dimaksud adalah sebagai isim gitu. Kalau isim maf'ulnya sendiri, nazzala yunazzilu tanzilun, munazzilun munazzalun. Muncul pertanyaan kedua, mengapa Allah nggak tuh buat munazzalun saja? Ada lagi pertanyaan gede di sana. Nah, semua ada jawaban, semua ada kata pertanyaan. Nah, inilah yang membuka. Paham? Saya balikin dulu. Kalau kita membaca satu ayat seperti ini, berhenti di kata yang kira-kira baru. Ini mirrabbil alamin, saya anggap ini udah cincailah ini, udah cincailah itu. Tanzil. Udah pernah ketemu belum ya tanzil? Kita coba bongkar ini, karena ini nggak akan bisa keluar kalau tidak dengan pertanyaan. As-su'al miftahul ulum, pertanyaan itu kunci ilmu. Oh iya Yasin, masya Allah. Nah gitu, kebuka. Jadi ada masdar di dalam Al-Quran yang diterjemahkan sebagai isim maf'ul. Udah kesimpulan sementara dulu. Kapan masdar diterjemahkan sebagai isim maf'ul? Nanti belum nyampe pelajaran kita. Jadi kita ngelangkahnya tahu persis. Saya baru nyampe di sini. Jangan kadang-kadang begini. Kita baru nyampe di sini nyalain orang yang udah nyampe di situ. Paham nggak? Kita baru bisa tambah-tambahan dan nyalain orang yang bisa kali bagi kurang. Itu yang banyak terjadi.
Jadi kalau di ini tadi, kalau masdar artinya nazzala menurunkan, dia telah menurunkan, yunazzilu dia akan atau sedang menurunkan, tanzil penurunan. Coba kita terjemahkan sebagai masdar. Tanzil penurunan min rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Sekarang kita bahas tentang min. Ada berapa arti min? Sudah dicatat di sini. Wow, dari golongan, bagian. Ada lagi? Catat. Buka. Nah, jawabannya sederhana. Al ilmu fil kutub. Ilmu itu dicatat, catatan. Ketika catatan hilang, sekarang bagaimana caranya mentransformasi al ilmu fil kutub jadi al ilmu fis sudur. Ada lagi al ilmu fis sutur. Sutur artinya kertas. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ya kan? Ilmu itu di sini, bukan di kertas. Paham? Nanti terusin lagi. Ilmu itu bukan di sini lagi. Al ilmu fil amal. Jadi ada proses. Mindahin dari kertas ke diri kita, masukin ke sini dulu nih. Kalau sudah di sini pasti melalui sini. Al ilmu fil uqul, summa fis sudur, summa fil amal. Baru dia prosesnya ilmu itu di situ. Ini enggak kita al ilmu fis sutur salamana. Tadi pagi saya dapat ilmu, dapat kiriman pakai bahasa Sunda. Ya mohon maaf kalau bahasa Sunda saya salah. Sagede-gede na lauk ayak tulangna. Saletik-litik na ikan ayak dagingna. Dalam loh itu. Iya enggak? Dalam loh itu. Gitu. Itu filosofi. Tadi dari rumah sampai sini di motor saya ngapalin itu doang tuh. Sagede-gede na lauk ayak tulangna. Saletik-letik na lauk ayak dagingna. Dapat ilmu satu dari motor tuh. Lauk ikan lauk. Ada min lit tabi'in. Bagian. Bayanul jinsi. Penjelasan jenis. Ya. Kemudian ghayat ibtida'ul ghayah fil makan, ibtida'ul ghayah fil zaman. Permulaan tempat, permulaan waktu, batas permulaan tempat, batas permulaan waktu. Nah, ya. Dari Mekah ke Madinah, dari Maghrib sampai Isya. Gitu. Min juga. Min qabli. Qabli apa? Sebelum. Sebelum itu berkaitan apa? Waktu. Berarti min qabli bayanul ibtida'ul bayan fil ghayah. Ya. Az-zaman. Az-zaman. Zaman. Zaman sama makan saja. Gitu. Jadi kalau tabi'i tadi bagian. Bayanul jinsi. Ini bagian. Bayanul jinsi tidak. Ini bagian kalau kita paksakan di sini. Dari Rabb semesta alam.
Ya, dari Rob semesta alam. Atau bahasa kita dari di sini menunjukkan asal kan? Gitu. Jadi kalau kita pakai dulu terjemahan masdar, penurunan berasal dari Rob semesta alam. Nggak cocok. Yang diturunkan. Nah, gitu. Dari Rob. Nanti kita melihat lagi. Ini Rabbil Alamin. Mengapa tidak disebut misalnya minallah, tanzilum minallah. Kelar. Selesai urusannya. Tapi mengapa Rabbil Alamin? Oke. Yang mengatur semua alam ini, menurunkan sesuatu. Berarti kapasitasnya sebagai pengatur. Maka isi Quran ini adalah aturan. Aturan untuk siapa? Alamin. Gitu. Karena pemain utama di alam ini adalah manusia, maka manusianya yang jadi penentu. Kalau pemain utamanya kacaulah alamin. Keren nggak? Kan kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa tubuh kita itu, ya utamanya itu kan jantung. Kalau jantung sehat, sehat semuanya. Gitu. Atau ini, kalau ini sehat, sehat semuanya. Jadi Allah melihat dari sumbernya dulu. Manusia, jin, makhluk alam manusia, alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, alam-alam lainnya. Gitu. Di mana ini kan oleh Allah? Manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Nah, dua ini, karena dua ini pengendalinya. Rusaknya alam ini berarti penyebabnya dua ini. Paham? Ya, Pak. Tidak ada manusia, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kan tidak manusia, fisik. Ada yang tidak ada manusia, jadi tidak bisa berbuat, karena kan tidak ada fisik. Ya. Jin apa sih artinya? Apa? Jin artinya tidak terlihat. Ada dua ini. Jin punya roh, tidak punya raga. Jin punya roh, tidak punya raga. Manusia punya roh dan punya raga. Ada raga, nggak ada roh, namanya bangke. Ada roh, nggak ada raga, gentayangan. Kita? Nah, kita probabilitasnya, kemungkinan yang besar kita mana? Kan berarti kita bisa menjadi tiga ini. Ada jasad, ada roh, manusia. Ada jasad, nggak ada roh, bangke. Ada roh, nggak ada jasad, gentah. Kita kemungkinan besarnya banyak di mana? Pertama. Satu, menurut saya bukan pertama, kedua, Bu. Jasad ada, rohnya nggak ada. Roh itu, penanda roh itu, roh itu merespon. Jadi orang yang punya raga tapi nggak responsif, bangke. Betul? Karena jin nggak punya raga, makanya selalu dia mencari tempat untuk nempel. Paham? Nah, parahnya lagi, manusia menyiapkan tempat. Oke? Gitu. Kalau nggak percaya, coba deh. Siapa yang punya guci di rumah? Guci lama-lama. Coba deh, di situ ada itu. Iya? Ya, asal ada penggunaannya. Satu, yang kedua, dia sering dipakai, jangan didiamkan.
Jangan didiamkan. Dan sering dipakai. Ada tempat payung, sering dibersihin. Kalau ada yang lama nggak dipakai dan nggak dibersihin, maka sekali disemprot dengan air garam. Ya, baygon nggak mempan. Baygon nggak mempan, karena dia bukan sejenis nyamuk. Ibu kan beli di baygon di sana kan atau? Wow, ampuh untuk nyamuk, kecoa dan semut kan gitu. Nggak ada jin loh di situ. Kalau ada saya pengen beli juga, sesungguhnya nggak ada. Iya Pak. Kalimat tersebut ditinjau dari SPOK. Nah ini saya suka nih pertanyaan. Ini berkelas ini kalau begini. Saudara mubtada kabar khobar. Itu betulnya di mana Pak? Di mana mubtadanya? Tanzilum min Rabbil Alamin. Di mana mubtada khabarnya? Mubtadanya tanzil. Khabarnya? Nah, mubtada itu artinya preambul. Ya, kadang-kadang kita rancu. Cuman kalau saya menyebutnya predikat itu selalu saya identikan dengan kata kerja. Nah, fi'il. Kalau sudah kata kerja kita tidak bicara mubtada khabar kan? Nah, gitu. Sehingga saya tidak menyebutnya sebagai predikat. Jadi mubtada itu kan dari kata bada artinya yang di depan. Huwa ustazun. Dia seorang ustad. Yang di depannya apa? Huwa. Khobar menjelaskan yang di depan. Paham? Khobar kan kabar. Gitu. Jadi kita sederhananya memahami begitu. Karena begini, saya pribadi dulu awalnya apa sih mubtada khobar? Gitu loh. Nah justru dari pengalaman pribadi saya ribet belajar bahasa Arab karena terlalu banyak istilah itu sehingga kita coba disederhanakan dengan bahasa kita. Nanti kalau sudah paham, alon-alon kita masukin sedikit istilah Arabnya, gitu loh. Makanya dari awal-awal saya menghindari istilah Arab dulu. Nah, apalagi tuh? Nah, itu apalagi tuh? Ngaji kok pusing-pusing, urusan rumah aja udah bikin pusing. Hah? Tidak urusan rumah pusing, urusin suami pusing, urusin cucu pusing, ngaji tambah pusing lagi. Ini Pak Ustadz, bisa nggak Pak Ustadz ngaji yang ringan-ringan aja Pak Ustadz? Yang ringan-ringan maksudnya yang gimana ya Bu? Faham? Jadi ngaji itu sebenarnya kumpulan orang stres yang pengen nyari hiburan. Ada yang dan itu yang banyak. Alhamdulillah. Saya amin. Saya bukan bocah digituin. Tersinggung saya kalau ngaji gitu. Gitu. Kalau sebut alhamdulillah, gue bukan Gibran. Kita harus sombong dalam hal ini untuk menempatkan jati diri kita. Kita bukan orang awam gitu loh. Nah kita kan kadang-kadang saya kan cuma hanya orang awam, boleh itu untuk low profile, merendah. Tapi jangan selamanya sebut kata itu. Iya? Kita tinggi kok. Antumul a'launa in kuntum tu'minun. Kalian itu tinggi kalau kalian beriman. Fahim? Jadi mubtada itu kalimat di depannya. Kan kalau dia berdiri sendiri kan itu apa? Huwa dia. Dia siapa? Enggak jelas kan? Nah, menjelaskan yang pertama muncullah namanya, yang kedua khobar. Tanzil kita artikan masdar atau diartikan isim maf'ul sama. Orang juga enggak ngerti. Penurunan apaan? Yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Siapa yang nurunin?
muncullah penjelasan. Namanya khobar. Oke, mubtada khabar paham tidak? Itu dia. Ketika kita bicara mubtada khabar berarti bukan berurusan dengan kata kerja. Kalau sudah kata kerja, fi'il, fa'il, maf'ul. Iya. Ya, terserah. Yang jelas kita punya ini masing-masing. Makanya saya tidak memaksakan ini kita karena saya membiarkan kita paham dengan istilah kita sendiri, itu loh. Karena pengalaman pribadi. Saya 3 tahun di Aliyah, relatif saya nggak dapat apa-apa bahasa Arab karena tadi berawal dari nek duluan. Saya dari SMP nggak pernah belajar bahasa Arab, langsung masuk Aliyah. Yang dari Aliyah itu kebanyakan dari Sanawiyah. Sanawiyah udah belajar bahasa Arab kan, sehingga mereka lanjutan. Nah saya gimana lanjutan? Saya pemula. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Apaan sih? Nah itu lancarin sendiri, Pak. Ketika itu juga disuruh ngapalin cuma hafal doang tapi nggak punya arah. Siapa sih? Kita bedain orang kedua tunggal, orang kedua dua, orang kedua jamak. Itu aja udah mumet, Pak. Tapi saya bersyukur itu karena memang pengaruh guru bahasa Arab saya itu penyabar sekali. Saya kalau sudah Pak Zakaria masuk, Zakaria itu orangnya maaf, pendek banget. Papan tulis kita kan papan tulis hitam, bukan pakai whiteboard, kapur, kan gede. Begitu deh mah, dia langsung garis dulu nih, garis dulu tuh. Saya udah ngambil posisi, tidur bawa bangku. Ada saya begitu sampai ganti mata pelajaran, ganti dengan matematika, saya nggak dibangun-bangunin sama teman. Siman Junta nama guru orang Batak. Habis saya dibentak-bentaknya. Tapi guru bahasa Arab nggak pernah marah. Dia tahu tuh saya tidur. Dia terusin aja. Ini setengah-setengah papan tulis penuh. Kita bahas besok ya. Kita bahas minggu depan. Udah selesai pelajarnya. Paham nggak? Kita yang di baris saja masih belepotan bacanya, apalagi gundul. Paham nggak? Itu nggak di baris sama dia. Saya coba nanya yang dari Sanawiyah, kamu tahu tulisannya? Enggak. Nah loh, apalagi saya yang dari SMP. Paham? Nah jadi ternyata ilmu itu baru kita dapat ketika kita merasa need, merasa butuh. Itu kesalahan kita di sekolah dulu. Saya dapat nilai ini, pelajaran ini karena hanya untuk mengejar nilai kan? Dan kita belajar saat itu, ada nggak yang dulu belajar di kuliah atau di ini merasa butuh? Nggak ada. Sekarang kalau kita ngelihat transkrip nilai, alhamdulillah nilai saya A. Pertanyaannya saya masih tahu nggak? Sekarang butuh Pak. Nah, sekarang ini mengapa di sini gampang bagi saya, mau umur 70, 80, saya insya Allah gampang bagi saya. Berangkatnya need. Makanya saya bilang, kalau ceramah atau memberi pengajian di begini, ini jauh lebih mudah. Saya 4 jam, 5 jam insya Allah sanggup saya. Tapi kalau suruh ceramah setengah jam di tempat arisan, keringetan saya. Karena mereka dari rumah bukan niat dengerin pengajian. Mudah-mudahan namanya saya yang keluar. Gitu. Belum lagi dari peserta arisan ada bawa dagangan. Tambah nggak masuk lagi. Itu keringetan loh, kita mencari fokusnya. Makanya kalau yang nggak ini saya selalu nolak begitu. Daripada orang punya kesan yang nggak benar dengan saya, mendingan saya tolak. Gitu. Dan biasanya yang begitu, yang larisnya tadi yang dibawa ketawa-ketawa itu. Gitu. Paham? Oke, kita balik.
Berarti ada di dalam Quran masdar yang diterjemahkan sebagai isim. Oke, itu kesimpulan kita dulu. Isim maf'ul ya. Kapan, bagaimana, belum nyampe ilmu kita. Barangkali salah satu indikasinya tadi ilmu yang kita sudah sedikit punya, kita bahas tentang minnya dulu. Minnya ini masuk dari kelompok mana? Ya. Kalau ini idhofah yang menempati posisi majrur, ini sudah insya Allah udah sambil merem itu bahasnya. Paham? Oh, semakin hari kita tambah semakin berasa mudah. Semakin menarik. Tanzilum mir rabbil alamin. Yang diturunkan dari Rabb. Gitu. Jadi kalau Rabb tadi artinya yang menjaga, yang mengatur, yang mengawas, yang mendidik, yang memelihara. Berarti penjagaan, pengaturan, pengawasan, pendidikan, pemeliharaan Allah terhadap alam ini ada di Dia. Gitu. Ya. Jadi ketika kita membaca Quran, mengapa kita baca Quran? Untuk mengetahui bagaimana Allah mengatur. Fahim? Artinya semakin bolak-balik kita khatam, semakin kita mengerti tentang pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Keren itu kalau di situ. Dan dia tidak berhenti di Quran bacaan. Itu sebabnya barangkali Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sanjungan bukan kepada yang baca. Ya hamilil Quran. Apa artinya? Yang membawa. Hamil, yang bawa. Ya hamilul Quran misalnya. Wahai yang bawa Quran. Itu bukan bawa begini. Nampak di jalan ada Quran, di kantor ada Quran. Ketika mau tanda tangan, ingat Quran. Wailul lil mutaffifin, celakalah yang curang. Tapi kan saya cuma ngambil 1 nol, Pak. Enggak, nol kan kosong, Pak. Betul? Nol itu kan nggak ada har. Saya kan cuma ngambil 1 nol. Sejuta jadi 100.000. Sisanya 100.000. Yang saya ambil 9 itu 1 nol. Baik. Nah, tanzil ini kembali lagi kepada la qaulu rasulin karim. Betul? Kan kita harus nyambung nih. 40, 41, 42. 40 penegasan. Penegasan Allah. Kemudian yang Allah tegaskan ini Allah nafikan dari 2 hal. Dia bukan ucapan tukang syair, dia bukan ucapan tukang tenung. Sedikit yang beriman, sedikit yang mengingat. Tanzilum mir rabbil alamin. Yang diturunkan oleh Rabb. Maka saya di sini min ini bisa lebih enak diartikan oleh. Ya. Karena artinya tadi apa? Diterjemahkan yang diturunkan. Gitu. Sekarang kita pakai ini dari yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Kemana orientasinya? Paling tepat memang oleh, Pak. Diturunkan, yang diturunkan oleh Rabb semesta alam. Maka kalau kemarin kita bahas ilmu dalam tilawah, ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim, menghormati, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan yang mengucapkan. Yuk kita gabungin 4 dulu, masukin sini. Ini kita belajar tadaburnya. 40 apa bunyi?
Innahu laqaulu rasulin karim. Quran itu ucapan utusan yang kita sudah banyak bahas itu ya. Kita sudah banyak bahas itu. Masukin aja di sini. Quran ucapan utusan yang mulia. Ya. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Dia bukan ucapan tukang syair. Sedikit sekali kalian yang beriman. Berarti kebanyakan meyakini itu ucapan penyair. Yang tidak meyakini ucapan penyair cuma sedih. Itu yang melahirkan iman. Wala biqauli kahin. Dia bukan ucapan tukang tenung. Dia bukan mantra dukun. Qalilam ma tadzakkarun. Sedikit yang mengingat. Berarti kasiron, kebanyakan itu lalai. Sampai di situ. Diterusin lagi. Tanzilum mir rabbil alamin. Yang diturunkan oleh pemelihara semesta. Berasa nggak kekuatannya tadi dari 40? Pelan-pelan kita masukin 40, 41, 42. 41, 42 penafian. Huruf nafinya ada dua. Pertama menafikan dengan ma, kedua menafikan dengan la. Enak bunyi detailnya kita kalau sudah ada sedikit ilmu. Ya. Ayat 41-nya qalilam ma tu'minun. 42 qalilam ma tazakkarun. Fahim? Tanzilum mir rabbil alamin. Ya. Oke, faham? Boleh Pak? Boleh saya mah. Memang biasanya banyak Pak. Yang pertama tanzil kan dari nazala, berarti kan nazala. Wazannya fa'ala. Oke. Berarti kan berkali-kali. Bertahap. Diturunkannya berkali-kali atau bertahap. Benar ya Ustaz ya? Benar. Benar. Kemudian Rob itu artinya mengatur, mendidik, memelihara, menjaga Tuhan, alaminya sekalian alam. Kalau dari tiga kata itu benar nggak saya berpikirnya begitu? Yang pertama merujuk tadi yang disampaikan Ustaz bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh yang mengatur, yang mendidik, yang memelihara, berarti kan seperti SOP, standar operating procedure atau apa namanya, tuntunan. Ya. Yang kalau mau hidup teratur, ya ikutin aja. Kalau mau jadi orang yang terdidik, ikutin aja. Ini yang menurunkan ini yang memang mendidik semua alam, yang mengatur dan memelihara semua alam. Jadi isinya pasti ideal untuk sekalian alam yang terbaik. Nah, kalau itu dirangkai-rangkai, sesuatu yang diturunkan berkali-kali oleh yang mendesain, yang memelihara, yang merancang, yang mengatur sekalian alam, berarti boleh nggak kita artikan pada waktu yang diciptakan Allah itu manusia masih dalam umur yang balita, katakan yang pemahamannya sedikit, Al-Quran itu juga jadi pedoman. Al-Quran itu sesuatu yang bermanfaat, walaupun misalnya dia hanya mampu memanfaatkannya dalam bentuk ngapalin. Untuk yang lebih tinggi lagi, dalam bentuk melakukan, tetap bermanfaat juga. Yang lebih tinggi lagi, dalam bentuk paham artinya untuk mengamalkan, bermanfaat juga. Jadi diturunkan berkali-kali untuk level rendah, level lebih tinggi sampai yang level misalnya orang yang ingin dapat makrifat atau ridho Allah yang besar, itu juga pedoman yang ideal, yang paling
Baik, artinya tanzilil ini bermakna bahwa karena yang membuat itu adalah, yang menurunkan adalah yang membuat, mendesain alam semesta ini, maka buatannya itu bisa dipakai untuk berbagai level kompetensi, bahasa ketiga kan, apa namanya, pengetahuan dan kemampuannya masing-masing. Sehingga kalau kita sekarang berada di level, misalnya kelas itu kelas 1 sampai 10, kita berada di level 5, lalu melihat ada orang yang belajar Quran dia di level 1, maka kita janganlah menyombongkan diri, saya sudah level 5, kamu masih baru level 1, belajar Qurannya masih level hafalan. Lalu misalnya kita merendahkan yang level 2, kamu masih melakukan levelnya, saya sudah level 5. Kita tidak boleh merendahkan orang lain itu. Kita terus menyadari bahwa Allah memang menciptakannya itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai level sesuai dengan kondisi. Boleh nggak misalnya saya menafsirkan? Boleh. Yang muncul kritiknya tadi adalah ketika dia berhenti di satu tahap. Paham? Dia berhenti di stuck di satu proses. Bikin bolu ada berapa prosesnya, Bu? Banyak. Bahannya ada berapa? 3, saya ambil yang sederhana saja. Telur, terigu, gula. 4, margarin. Oke? 4. Berapa proses supaya sampai jadi bolu yang bisa dihidangkan di meja makan? Oh benar Ibu mecahin telur, benar. Oh benar Ibu tambahin terigu. Oh benar Ibu ini, benar kemudian dikocok, betul? Kemudian nanti dikasih penyedap dan sebagainya. Itu ini kecilnya. Tapi kan nggak mungkin selamanya begitu aja. Ini kapan dimasukin ke loyang? Ini kapan dimasukin ke oven? Karena ketika dia berhenti di satu, dia nggak akan sampai jadi bolu yang ada di meja makan. Paham? Nah, jadi yang selama ini benar kita tidak boleh mengkritik orang yang berada dalam proses. Kita boleh mengkritik orang yang berhenti di satu proses. Kamu nggak akan nyampe nanti ke sono. Ya kan? Misalnya begini, kita dari sini mau ke Al-Azhar. Al-Azhar misalnya naik busway ada 2 kali. Turun di sini, nanti masuk lanjut lagi di sini. Dia berhenti di sini. Nggak ngambil lanjutannya. Dia nggak bakal nyampe ke Al-Azhar. Paham? Nah kalau orientasinya itu tadi, maka tanzil tadi, proses sampai nanti akhir. Gitu. 1, kedua, saya suka memberikan contoh yang paling sederhana dan biasanya orang paling tertarik kalau sudah disebut makanan. Ya, there are the big party. Ya, ada satu undangan besar di Hotel Mulia Senayan. Yang undangnya orang tajir melintir. Jadi tempat makanannya itu seluas-luasnya itu segala dihidangkan. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Di depan itu ditaruh deretan kerupuk warna-warni. Dan macam-macam. Ada yang dipelintir-pelintir, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang warna ini kerupuk. Dan kebanyakan orang hanya tertarik dengan warna kerupuk, makan kerupuk aja. Padahal kalau dia mau maju sedikit ada kambing guling. Mau ke sini sedikit ada zupazuk. Mau ke sini dikit ada sate Padang. Tapi udah asik di sini, paham nggak? Itu. Jadi kalau istilahnya saya tadi itu tadi asik dengan satu-satu, tapi akibatnya tidak nyampai. Itu. Dan untuk sampai ada proses. Itu sebabnya saya menggabung pola ini. Ini kan awalnya 5 in 1. Tapi kemudian kalau saya telusuri lagi bukan 5 in 1 lagi, 10 in 1. Saking banyaknya sudah muatannya.
Yang belum bisa baca Quran bisa ikut sini nggak? Bisa. Yang belum lancar asal sudah tahu alif, lam dan sebagainya bisa ikutin aja. Oh begini cara bacanya. Oh begini cara bacanya. Nah gitu. Tentu dia yang harus ngolah sendiri kan gitu. Tentu dia harus ngolah sendiri. Kenapa saya jelasin? Karena ada materi lain yang harus saya jelasin. Ada hafalan di sini, ada tafsir di sini, ada bahasa Arab di sini. Fahim? Keren. Semakin menggali ini punya alat. Alatnya tadi adalah bahasa. Dengan bahasa saya udah yakin, Ibu sebelum ikut tadabbur dengan sekarang udah beda belum rasanya baca Quran? Udah sukses ngajinya. Puas di situ nggak? Ya harus, nggak boleh puas. Bayangin gimana ya orang kalau udah ngelotok banget itu ilmu bahasanya, bagaimana dia memahami satu ini. Makanya wajar orang yang punya tadi, tapi punya ilmu lengkap tapi tidak iman, nggak bisa juga. Iman, ilmu, dua itu harus dikombin itu. Banyak orang yang ngerti kosakata ini, tata bahasa Arab, tapi tidak berangkat dari iman, sehingga hanya muncul kepada kekaguman ilmu, bukan kekaguman dalam amal. Nah kita berusaha untuk nggodokin semuanya itu. Nah itulah tadabbur 5 in 1. Lanjut. Tadi 43. Saya berharap nanti coba dilatih menggabung 4 tadi. 40, 41, 42. Jadi cara ini 40 sendiri, 41, 42 itu dua yang kedua. Ya, yang ketiganya adalah 43. Tanzilum mir rabbil alamin. Kalau Rob artinya yang mengatur, yang menjaga, yang mengawas, yang mendidik, maka siapa yang ingin menjadi teratur? Rob. Ya, kembali ke Quran. Siapa yang ingin terdidik? Kembali ke Quran. Walau taqawwala ba'dal aqawil. Nah ini kita pahami judulnya dulu. Sekarang coba kita ulang berkali-kali. Apa yang kita nemukan di sini? Taqawwala, taqawwala. Ini isim apa fi'il? Fi'il. Fi'il. Fi'il madhi apa mudhari'? Oke, fi'il. Benar. Madhi mudhari'? Tahu dari mana? Madhi 5 huruf. Oh, ilmu itu yang saya maksud. Yang sedikit itu kita kumpul-kumpul. Oh, bukan mudhari' Pak Ustaz. Tahu dari mana? Kalau mudhari' pasti ujungnya di sini dhammah. Kalau di sini dhammah berarti ini tata engkau. Berarti isim apa fi'il mudhari'. Karena di sini tidak ini tata. Ini berarti bukan dhamir. Oke? Ini saya ngajak kita melatih menganalisa. Berarti taqawwala berarti tafa'ala. Gitu. Tafa'ala. Ini kan dari kata fa'ala. Kan ini?
Kalau fa'ala artinya mengerjakan, tafa'ala artinya mengadakan pekerjaan. Kalau taqawwala dari kata qala, maka berarti taqawwala artinya mengadakan mengatakan boleh, mengatakan perkataan. Ini bahasa. Ya. Jadi pakai analisa ilmu itu sedikit tadi. Oh, ini ta. Ini kita lihat nih coba. Ta. Kan kalau ta di depan itu ciri fi'il mudhari. Ada anita ta. Tapi kan kalau mudhari kan di depannya harus u. Mentah kan? Oh, berarti bukan gitu. Ini caranya. Kedua, kita temukan oh ini ada tasdid. Gitu. Taqawwala. Kalau di sini ya. Maka ini kan kalau sudah dapat ini madi, maka kita langsung berpikir mudhari. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan. Ini bukan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Taqarraba mudhari'nya ya taqarrabu, masdarnya taqarruban. Kalau qaraba artinya dekat, taqarraba artinya mendekatkan. Taqarruban. Iya. Iya, tambahannya berarti dari sini ke sini satu ain, kedua ta. Berarti dari 3 ditambah 2. Di sini tambahannya ini ain, ainnya ditasdid. Ini 1. Berarti tambah 2. Mazid biharfain. Mazid bihar harfain, tambahan dengan 2 huruf harfain. Nah sekarang kalau kita balik, kalau ini tadi fi'il kan? Fi'il apa? Madi. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Siapa fa'ilnya? Huwa. Fa'ilnya adalah huwa. Berarti huwa dia. Huwa. Dia. Siapa dia nanti kita cari. Sekarang kita terjemahkan aja dulu. Wa dan lau. Kalau taqawwala dia mengatakan, dia mengadakan perkataan. Ulang. Tinggal lagi kita mencari siapa dianya, kan itu? Walau dan sekiranya taqawwala dia mengadakan perkataan. Kita berhenti dulu di situ. Oke? Faham? Kita tinggal dulu. Tadi sudah jawab fi'il, fa'il. Kan ada kemungkinannya. Ada fi'il pasti ada fa'il. Kemungkinan keduanya ada maf'ul bih atau ada kata kerja yang tidak ada maf'ul. Iya, objek. Ini kira-kira kata kerja yang ada objek atau enggak?
Ada. Kita cari di mana objeknya. Ini kan asalnya ba'du. Aqawili, ba'du aqawili ini asalnya idho. Karena dia menjadi objek, maka dia menjadi ba'do sebahagian, aqawil perkataan. Ini nanti kita bahas lain waktu aqawilnya. Sekarang kita terjemahkan aja dulu. Ba'do aqawil sebahagian perkataan. Kita terjemahkan lagi. Walau dan sekiranya taqawwala dia mengatakan atau mengadakan perkataan ba'dol aqawil sebahagian perkataan. Ya. Dan ini tidak mungkin bisa kita fahami kalau kita tidak menghubungkan dengan 4 ayat sebelumnya. Faham? Kita nggak akan faham ini kalau kita nggak menghubungkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya 40, innahu laqaulu rasulin karim. Itu masih kita pegang situ. Kemarin kita mendapati ada perbedaan pendapat siapa Rasulin Karim, betul? Ada yang mengartikan Jibril, ada yang mengartikan Nabi Muhammad. Kita pakai aja semua pendapat itu. Karena kita nggak punya kemampuan mengatakan mana yang lebih kuat. Ada 2 pendapat, udah itu saja. Bahwa Rasulin Karimnya itu adalah Jibril, Rasulin Karim itu adalah Nabi Muhammad. Kita terima saja, yang jelas pemahamannya sudah kita dapat. Walau taqawwala dan sekiranya dia mengada-adakan perkataan, dianya kembali kemana? Rasulin Karim. Siapa Rasulin Karim kita terjemahkan? Kalau dia artinya malaikat, berarti dia di sini Kalau dianya Rasul Nabi Muhammad, berarti dia di sini adalah Nabi. Tapi berkaitan dengan seperti ini kebanyakan konteksnya Nabi Muhammad. Ya? Ada ketinggalan. Alainya di sini sebagai zarf. Apa itu zarf? Oke. Ini berkaitan dengan tuduhan sebagian orang yang mengatakan Quran itu sebagiannya adalah ucapan yang diada-adakan oleh Nabi. Kalau kita terima itu berarti tidak sepenuhnya ini firman Allah. Ini dari dulu sudah ada. Satu. Kedua, dari kata ini sampai di sini aja dulu kita pahami. Apa yang kita dapat tangkap? Apa tadi artinya lau? Sekiranya atau kalau. Apa kalimatnya selesai di situ? Coba. Pengandaian berarti ada sesuatu. Kalau sekiranya maka. Betul? Makanya kalau ada kata kalau pasti jawabnya maka. Makanya ada di ayat lanjutannya. Sekarang kita bahas kalaunya dulu. Kalau ini diartikan Nabi Muhammad dan kalau Nabi mengada-adakan perkataan, mengada-adakan sebahagian perkataan atas kami, gantungkan itu? Kami ini Allah. Bukan. Iya? Bukan Allah. Kaminya itu apa? Orang-orang musikin saat itu. Maaf, kembali ke Allah di sini. Paham nggak maksudnya?
walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Paham? Ini maksudnya begini nih. Saya utusan dari satu kantor. Kemudian kantor ngutus dengan tujuan tertentu. Tapi kemudian dalam menyampaikan tadi, saya menyelipkan kepentingan pribadi. Saya sebut ini kantor. Paham nggak maksudnya? Pada kantor nggak ngutus saya untuk itu loh itu. Nah gitu. Kalau kemudian tadi di situnya saya tambah-tambah, nah itu. Jadi tadi kan yang menurunkan siapa? Rabbil Alamin. Oke? Berarti alainanya ini kembali ke Rabbil Alamin. Kalau seandainya Nabi menambah-nambah perkataan dan itu menyebut berasal dari kami, kan gitu berarti? Ini ucapan Nabi tapi Nabi mengatakan ini ucapan Allah. Gitulah maksudnya. Fahim? Atau sama begini, menyelipkan ucapan Nabi di dalam firman Allah dan kemudian mengatakan ini adalah firman Allah padahal ucapan Nabi. Tujuan ayat ini untuk kembali menguatkan 4 ayat sebelumnya. Kan 4 ayat sebelumnya sudah, dia bukan ucapan penyair, sedikit yang beriman. Dia bukan ucapan tukang tenun, sedikit yang mengambil pelajaran atau sedikit yang mengingat. Dia diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ini masih satu kesatuan. Kalau seandainya kita tinggalkan siapa dianya, kalau seandainya ada orang yang mengatakan ya satu perkataan dan kemudian mengakui perkataan itu berasal dari Rabbil Alamin, maka jawabannya nanti ayat selanjutnya. Tapi sampai di sini bisa dipahami dulu. Allah ingin meyakinkan kita bahwa ini murni firman Allah. Tidak ada ucapan Nabi Muhammad di sini. Kalau ada disebut qala Muhammadun, itu ucapan Muhammad yang diambil oleh Allah, paham? Bukan Nabi yang nambah-nambahin. Nah, ini kan berarti kembali kepada mana? Ma'rifatul Quran. Kan ujungnya kita tambah kenal dengan Quran. Balik lagi kedua, ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim. Ini konteksnya ancaman. Konteks ayat ini ancaman. Kalau ada ini sekarang bahasa kitanya, bahasa kreolnya begini. Kalau ada orang yang mengatakan satu ucapan yang dia ucapkan kemudian mengatakan ucapan itu adalah ucapan Allah, kami akan potong tangannya. Kami akan potong urat nadinya. Ayat berikutnya supaya kita jangan ngambang ya, walaupun nanti ayat berikutnya kita bahas minggu depan insyaallah. Gitu. Begitu kerasnya ancaman Allah, jangan sampai ada ucapan-ucapan manusia yang diselipkan di sini. Sekarang kita balik dengan tetangga kita sebelah yang punya kitab suci. Faham? Ini penilaian dari sudut kita, betul? Ini penilaian dari sudut kita. Ada si ini yang berkata dimasukin, ada perkataan si ini masukin, kan gitu? Ada ucapan si ini dimasukin, dikumpulin lah. Ya, Pak Marwah. Ya. Kalau dari penjelasan Ustaz paham, mudah dipahami. Tapi yang saya masih belum paham itu bagaimana dari susunan kata-kata ini bisa menafsirkannya seperti atau mengartikannya seperti yang Ustaz jelaskan. Jadi kalau cuma dari menerjemahkan rangkaian kata-kata itu bisa kacau. Jadi mesti di sini ada satu pola tertentu yang belum saya pahami. Dengan pola ini bisa menafsirkan buahnya itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian rangkaian dari alaina dan banda atau wirid itu adalah seperti yang kita jelaskan tadi. Yang itu yang saya belum nangkep. Kalau mungkin
mungkin dalam bahasa Inggris kan ada memang dua kata kalau digabungkan itu punya makna yang bisa jauh berbeda gitu. Mungkin ini seperti itu, cuma rumusnya belum ketemu. Belum ketemu. Ya, saya pribadi bisa merumuskan seperti ini baca tafsir. Tafsir ya Pak. Ya, jadi supaya jangan ini ya. Saya juga belum punya kemampuan itu tadi. Ya, artinya kita begini. Hebat penafsiran ini, kan gitu ya. Kayak yang kalau kita tadi coba, kalau kita bahasa kitanya begini. Walau dan kalau taqawwala, dia mengadakan pembicaraan, dia mengadakan perkataan, alaina, atas kami. Nah, kalau saya alaina yang baru taruh di belakang karena dia keterangan. Supaya kita gampang memahami, setelah ada fi'il, fa'il, kita langsung maf'ul bih dulu. Objek dulu. Keterangan taruh di belakang. Kan kalau susun bahasa Indonesia kan begitu. Subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi dalam bahasa Arab karena keterangan itu muncul di sini. Gitu. Itu yang membantu kita yang membuat kita kadang-kadang agak bingung. Gitu. Jadi kalau saya menerjemahkan alainanya di belakang. Dan sekiranya dia mengada-adakan perkataan. Ba'dul aqawil, sebahagian perkataan. Berarti ini sudah jelas bukan seluruh isi Quran, sebagian dari isi Quran. Ba'dul aqawil ini maksudnya sebagian dari 6.000 ayat lebih itu. Alaina, atas kami. Nah, atas kami ini baru keterangan. Keterangannya balik lagi ke Rabbil Alamin. Saya ambil contoh begini. Dalam hadis. Untuk menjadi komparasi, pembanding aja. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa. Ya hadis yatabawwa Coba diterjemahkan. Ada nggak kata-kata yang coba man kadzdzaba, mendustakan, alayya, padaku. Oke, muta'amminan belum tahu. Belum. Fal yatabawa belum tahu. Belum. Maq'adahu belum tahu. Minan nar, dari neraka. Berarti yang belum tahu muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu. Maq'adahu dari kata qa'ada. Qa'ada artinya duduk. Maq'ad tempat duduk. Orang yang duduk qa'id. Maq'adahu tempat duduknya. Ini kita nggak tahu tapi ada yang tahu kalau kita telusuri. Fa maka, lam mati hendaklah. Jadi dari yang nggak tahu itu ada kok yang kita tahu. Fa maka, lam mati hendaklah, maka hendaklah titik-titik. Yatabawa, dia menyiapkan. Jadi fal yatabawa, maka hendaklah dia menyiapkan maq'adahu, tempat duduknya minan nar, di neraka. Berarti tinggal satu muta'ammidan. Muta'ammidan sengaja. Dengan sengaja. Yuk kita terjemahkan. Muta'ammidan dengan sengaja. Yuk. Man kadzdzaba, mendustakan, alayya, atas saya. Nah di sini diterjemahkan siapa yang mengadakan kedustaan
atas nama Nabi. Contoh begini, ini kan hubungannya di sini nih. Sama seperti tadi. Ini saya utusan Masjid Aku Yakin. Pak Marmah ngutus saya cuma hal tertentu. Cuma nganterin undangan ke Bu Lili. Undangan dari Masjid Aku Yakin, saya anterin. Tapi karena saya ada kepentingan dengan Bu Lili. Tadi Bu, Pak Marmah juga pesan. Katanya kalau ada makanan suruh kasih ke saya. Paham nggak maksudnya? Kan ikan nambahin sini. Gitu. Siapa yang mengadakan kebohongan atas nama aku, kata Nabi, dengan sengaja. Nah saya gimana nggak sengaja? Tapi kan sekarang dibawa ke pengadilan. Nggak ada niat untuk berbuat salah. Lah tapi ngucapin pepet. Yang Nabi nggak ngatain, kita bilang ini asalnya dari Nabi. Dan kita mengucapkan itu dengan sengaja. Kalau itu kita lakukan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan tempat duduknya di neraka. Ini agak sindiran gitu, Pak. Iya. Siapkanlah. Padahal yang nyiapkan mesti Allah juga itu. Sama artinya kan, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di saking ininya tadi. Jadi kita hati-hati kalau mengatakan ini dari Nabi, bukan. Kita harus tahu persis. Jangan sampai. Kalau pemahaman kita terhadap hadis, sebutkan itu pemahaman saya terhadap hadis, bukan hadis. Paham nggak? Orang di sini aja rancunya minta ampun. Pemahaman saya terhadap ayat Quran, betul? Beda nggak dengan ayat Quran? Beda. Ayat Quran nggak mungkin salah. Pemahaman saya bisa sah. Udah dudukin di situ posisinya. Insya Allah kita selamat kok. Tapi kalau lupa posisi itu, nah ini dah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Fahim? Insya Allah kita baca Sabtu depan. Alayya atas aku kan? Betul. Iya, atas nama aku. Ya, menamakan diriku, menamakan diri kami tadi kan gitu. Ya. Luar biasa. Itu kan bukan seakan-akan tadi, bukan Allah yang memasukkan kita ke neraka. Kita yang udah nyari kursi, nyiapin kursi di. Nah gitu, karena tadi melakukan kazabanya itu dengan muta'ammidan. Halusnya beginilah. Fahim? Wah, nggak boleh bikin hoax. Sementara sekarang yang laris manis adalah hoax. Ya. Itu. Oke. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.